Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Peraih sarung tangan emas musim lalu itu disingkirkan untuk diganti dengan kiper 900 miliar rupiah yang telah kebobolan 18 gol dan hobi blunder. Satu lagi penampilan horor diperlihatkan Andre Onana dalam bulatan seragam Manchester United. Teraktual blunder sang kiper memaksa timnya harus bermain 10 pemain akibat kartu merah Casemiro yang menekel paksa Dries Mertens di kotak penalti. Ujung-ujungnya The Red Devils menelan kekalahan di seluruh dua laga pertama Liga Champions, menempatkan mereka di dasar klasemen fase grup. Sebelumnya, Onana pernah mengakui bahwa kebobrokan yang dialami skuad Erik ten Hag sejauh ini tidak lepas dari peran buruk dalam mengawal gawang tim. Tercatat, gawang Onana telah dinodai lawan sebanyak 18 kali. Miris, sebab angka itu terbilang tidak sebanding dengan jumlah penampilannya, dengan dirinya baru bermain di 9 laga di seluruh kompetisi musim ini. Tidak sedikit fans Manchester United mulai tampak merindukan keberadaan David De Gea di bawah Mister Gawang. Betapapun kiper Spanyol itu mengalami musim roller coaster bersama Setan Merah, dia adalah figur berpengalaman yang telah berjibaku bertahun-tahun membawa klub melewati masa-masa suram atau periode sukses. Rasmus Højlund turut bersuara soal penyebab buruknya penampilan klub Liga Inggris Manchester United. Manchester United kembali menelan kekalahan, kali ini di tangan klub raksasa Turki Galatasaray pada matchday kedua Liga Champions 2023-2024. Penyerang Manchester United Rasmus Højlund turut angkat bicara soal bencana ini. Pemain yang memborong 2 gol Setan Merah ini mengungkapkan alasan buruknya penampilan MU belakangan ini. Rasanya sulit, saya merasa senang dan tidak senang dalam waktu bersamaan. Tentu, ini bukan soal performa individual. Ini soal sebagaimana mendapatkan 3 angka. Yang saat ini rasanya kami tidak cukup baik untuk melakukannya, tutur Højlund. Kami perlu mengingat bahwa kami tidak bisa lagi kebobolan tepat setelah kami mencetak gol. Hal ini terjadi dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami perlu melihat ke belakang serta menganalisisnya esok hari. Kami harus membicarakannya di tim, ujar pemain yang didatangkan dari Atalanta tersebut. Kendati demikian, Rasmus Højlund tetap optimistis. Ia yakin Setan Merah akan bangkit dalam pertandingan Liga Champions berikutnya melawan Copenhagen. Rekor Ole Gunnar Solskjaer terulang oleh Erik ten Hag, berpotensi terjadi pemecatan dari Old Trafford. Kekalahan yang terjadi beberapa hari setelah kekalahan di tangan Crystal Palace di Liga Inggris musim ini membuat United menelan kekalahan kandang berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Oktober sampai November tahun 2021. Pada kesempatan itu mereka kalah 5-0 dan 2-0 masing-masing untuk Liverpool dan Man City. Ini adalah 2 pertandingan kandang terakhir Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer United sebelum pemecatannya. Ketika dia dipecat, tim Manchester itu hanya memenangkan 1 dari 7 pertandingan terakhir mereka di kasta tertinggi dan berada di urutan ke-7 dalam tabel 12 poin di belakang pemuncak klasemen saat itu, Chelsea. Saat ini pasukan Erik ten Hag berada di urutan ke-10 dan tertinggal 9 poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Andre Onana dianggap menjadi sumber bencana kekalahan Manchester United dari Galatasaray di Liga Champions. Meski begitu, manajer Setan Merah Erik ten Hag masih memberikan pembelaan kepada sang pemain. Erik ten Hag tidak mau menyalahkan Onana setelah sang kiper melakukan blunder lagi. Dia mengaku masih tetap yakin dengan performa mantan kiper Inter Milan tersebut. Erik ten Hag tidak meragukan kemampuan Onana. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu mempunyai keyakinan kalau Andre Onana akan bangkit. Manchester United kembali meraih hasil yang buruk setelah dikalahkan Galatasaray di Liga Champions. Meski begitu, Erik ten Hag cukup yakin posisinya tidak dalam bahaya setelah kekalahan tersebut.
Dengan performa buruk Manchester United pada awal musim ini, masa depan Erik ten Hag di Old Trafford kini menjadi tanda tanya. Namun manajer asal Belanda itu merasa cukup yakin posisinya tetap aman. Manajer asal Belanda itu juga meminta semua pihak di klub untuk tetap bersatu dan menghadapi kesulitan ini bersama-sama. Kami datang bersama-sama, berjuang bersama. Kami tetap satu, saling mendukung. Saya jajaran direktur, tim, dan semua bersama kami berjuang. Kami tahu harus tampil lebih baik dan dalam kebersamaan kami akan keluar dari situasi ini, ucap Erik ten Hag. Casemiro diusir wasit dalam pertandingan Manchester United versus Galatasaray di Liga Champions. Itu adalah kartu merah ketiga yang didapat Casemiro selama berseragam setan merah. Duel Manchester United versus Galatasaray diwarnai kartu merah. Casemiro diusir wasit saat pertandingan memasuki menit ke-77. Casemiro mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar dress maintenance di kotak terlarang. Alhasil Casemiro harus meninggalkan lapangan karena kartu merah. Akibat pelanggaran itu Galatasaray juga mendapatkan penalti. Namun Mauro Icardi gagal memasukkan bola ke gawang Andre Onana dari titik putih. Ini menjadi kartu merah ketiga yang diterima Casemiro di Manchester United. Dua kartu merah lainnya didapatkan gelandang asal Brazil tersebut pada musim 2022-2023 kemarin. Casemiro pertama kali mendapatkan kartu merah di Manchester United dalam pertandingan melawan Crystal Palace di Premier League. Setelah itu dia diusir wasit saat melawan Southampton. Akibat kartu merah tersebut, Casemiro akan mendapatkan hukuman larangan bermain satu pertandingan di kompetisi Eropa. Casemiro tidak akan bermain saat MU bertanding melawan Copenhagen di Old Trafford pada 25 Oktober 2023. Namun Casemiro bisa membela MU dalam laga Premier League pada akhir pekan ini. Mereka akan menghadapi Brentford. Manchester United belum meraih poin di fase grup Liga Champions 2023-2024. Meski begitu, manajer setan merah Erik ten Hag masih sangat yakin timnya bisa lolos ke fase gugur. Manchester United selalu kalah dalam dua laga pertamanya di Liga Champions musim ini. Kendati demikian, Erik ten Hag menilai lolos dari fase grup masih sangat memungkinkan. Semuanya masih terbuka, masih ada 4 pertandingan tersisa dan kami memiliki 2 pertandingan dengan Copenhagen, kata ten Hag. Setiap pertandingan sulit tetapi kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami tahu apa tuntutan kami di sana untuk tetap berada di grup ini dan menjaga posisi kami tetap terbuka untuk lolos. Kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2021-2022, performa MU masih jauh dari kata meyakinkan. 2 kali bertanding, 2 kali pula mereka kalah. MU pun kini menempati posisi terbawah di grupnya. MU menjamu Galatasaray di Old Trafford pada matchday kedua grup A Liga Champions. MU dipaksa menyerah, pasukan Erik ten Hag kalah dari tamunya itu dengan skor 2-3. 2 gol MU diborong oleh Rasmus Højlund pada menit 17 dan menit 67. Sementara 3 gol Galatasaray ke gawang MU yang dijaga Andre Onana disarankan oleh Wilfried Zaha menit ke-23, Kerem Aktürkoğlu menit 71 dan Mauro Icardi pada menit 81. MU juga kehilangan Casemiro yang mendapatkan kartu kuning kedua di menit 77. Pada matchday ketiga nanti MU akan kembali main kandang. Mereka akan menjamu Copenhagen. Di partai lainnya, Galatasaray akan menjamu Bayern Munchen. Jika sampai gagal menang lagi dan lagi, maka MU bakal kesulitan untuk finish di 2 besar dan lolos ke fase gugur. Pada situasi tersebut, skenario terbaik buat MU adalah berebut peringkat ketiga untuk meraih tiket ke Liga Eropa, atau biasanya dipelesetkan jadi Liga Malam Jumat oleh netizen Indonesia. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan kekecewaannya usai menelan kekalahan dari Galatasaray di Liga Champions musim ini. Menurutnya, setan merah terlalu mudah kebobolan. Erik ten Hag mengklaim Manchester United sudah bermain bagus. Menurutnya, Man United mampu memegang kendali permainan. Ten Hag menyesalkan kegagalan timnya mempertahankan 2 keunggulan. Menurut Erik ten Hag, tim asuhannya terlalu mudah kebobolan. 2 gol Rasmus Højlund ke gawang Galatasaray akhirnya sia-sia, sebab pada akhirnya Manchester United harus mengaku kalah dari tim tamu.
Rasmus Højlund adalah satu hal positif yang tersisa dari kekalahan MU kali ini. Dia membuktikan kualitasnya sebagai striker nomor 9 yang cocok untuk Man United, bergerak efisien dan mematikan. Tidak hanya itu, gol kedua Højlund di laga ini pun tidak bisa disebut sebagai atraksi pertunjukan skill dan kemampuan striker muda itu. Dia membawa bola dari sisi kiri, terus ke depan, akhirnya menembak gol. Saya selalu mencoba masuk ke posisi berbahaya. Saya dibeli untuk mencetak gol, dan saya senang hari ini saya bisa membuat 2 gol, ujar Højlund. Namun itu juga karena Rashford, dia tahu bahwa saya bisa menyamai kecepatannya ketika kami membangun serangan balik. Kami melihat sedikit pergerakan itu hari ini. Rasanya luar biasa, itu gol yang sangat bagus. Saya suka menyebutnya sebagai signatur Rasmus Goal, yaitu berlari di sisi kiri ke depan, tegas Rasmus Højlund.